Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi ya. Tadi terlempar. Ya. Puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjut. Tadi punya Meisa ya. Tadi ya punya Meisa bentar ya. Ya, Meisa. Iya Pak. Mudah-mudahan lancar. Waduh, ternyata terclose ya. Mesti saya open dulu ininya nih. Kalau misalnya open. Cuman gini. File yang baru. Ya, yang tadi kamu kirim kan? Bukan Pak. Ternyata ada lagi Pak. Makanya aneh di situ. Padahal udah dibenerin sebenarnya pas sama saya. Ternyata tersembunyi. Dan ternyata itu bukan itu Pak. Oh lah. Coba kirim lagi ya. nih. Ini kita kirim lagi Pak. Iya. Atau sembari kamu ngirimin, saya buka filenya Nining ya, coba ya. Oh iya, boleh Pak. Mana. Ini saya off cam dulu, khawatir jaringannya kurang bagus ya. Jadi off cam dulu. Lagi mau buka filenya Nining nih. Oh iya, sebelum lanjut ya, mungkin saya sekedar reminder ya, mengingatkan kembali bahwa levelnya skripsi itu adalah mengkonfirmasi ulang teori. Jadi begini, ini ada satu teori nih ya, ada satu teori. Nah, teori ini sudah dibukukan atau dibakukan oleh seorang tokoh lah ya, misalnya pemikir ya. Contoh misalkan teori bauran pemasaran, ya. Itu siapa tuh? Kotler dan siapa tuh? Armstrong ya, misalkan ya. Nah, terus ada menurut teori bauran pemasaran itu kan kalau yang jasa itu ada dikenal dengan 7P itu kan ya. Produk, price, place, ya kan. Nah, menurut teori itu ini contoh ya, ini bukan istilahnya bukan harus kayak ini, maksudnya ini contoh aja ya. Ini sekadar reminder. Nah, 7P ini ya. Nah, misalkan nih ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya. Nah, setelah dilihat ternyata nih produk dari perusahaan tersebut misalkan nggak laku gitu ya. Nggak laku. Nah, maka dilihatlah dari teori 7P itu gitu. Nah, yang menjadi latar belakang ya, itu adalah misalkan kurang larisnya produk dari perusahaan tersebut gitu kan. Itu latar belakangnya. Kenapa mengambil penelitian itu, karena misalkan biasanya sih ya karena kurang larisnya penjualan ya dari perusahaan tersebut. Maka itu jadi latar belakang biasanya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, terus nanti teorinya 7P itu ya. Teorinya 7P. Nah, yang jadi pembahasan nanti adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apakah si perusahaan itu menjalankan 7P gitu kan, 7P yang si Kotler dan Armstrong. Pak, itu bukannya Pak, saya kan pakai yang 4P, Pak. Yang 4P bukan 7P. Ini saya contoh aja. Tadi kan sebenarnya contoh. Oh, iya. Nah, saya contoh. Oh, ya. iya. Nah, terus gini. Saya mau bahas dan punya Nining nih ya. Ini dia. Mudah-mudahan bisa ya. Ini kadang-kadang error di alhamdulillah bisa. Oke. Nah, cuma ini kita kayaknya agak bias di judul ya. Walaupun sebenarnya judul ini kalau dibilang ya agak memaksa ya sebenarnya. Kenapa agak memaksa?
Jadi gini, tadi kan Nining bilang ini teori dari yang 4P itu ya, barang ya kan. Analisis perbandingan strategi pemasaran super kue ya, dan kue dan bakery ya, Cibung Bulang dan CMPA Bogor dan perspektif manajemen syariah. Nah, tadi kan katanya ini pakai teori yang 4P itu kan, Kotler yang untuk barang ya. Kalau dilihat dari judul, sebenarnya nggak nyambung ya. Kenapa? Karena di judul ini tidak mengatakan ada teori bauran pemasaran. Ya. Nah, analisis perbandingan, harusnya analisis perbandingan strategi teori bauran pemasaran kali ya. Strategi teori bauran pemasaran. Jadi kita pengen lihat strategi bauran pemasaran antara si super kue yang di Cibung Bulang sama CMPA ini gimana, gitu ya. Nah, terus dalam perspektif manajemen syariah. Nah, manajemen syariah ini juga merupakan satu teori lagi nih sebenarnya dalam perspektif manajemen syariah. Nah, ini manajemen syariah menurut siapa? Ya, manajemen syariah menurut siapa? Harus jelas nih ya. Manajemen syariahnya ini siapa tokohnya, siapa penulis bukunya. Kalau ngambil dari buku ya. Ya, walaupun saya lihat sini sih ada Muhammad Syakir Sula ya. Tapi kalau judulnya kayak ini ya, kalau judulnya kayak gini nih, ini idealnya begini kalau judulnya kayak gini. Kalau saya kedengaran kan ya? Misalnya hujan ya. Nah, kalau saya kedengaran jelas? Samar-samar Pak suaranya. Iya, ini hujan ya, akibat hujan. Dan kipas juga ya. Mungkin ketiup angin suaranya. Jadi kalau dari sini idealnya itu ada teori manajemen syariah ya. Teori manajemen syariah yang dimana si manajemen syariah itu mencakup juga tentang strategi pemasaran ya. Nah, tapi kalau saya lihat di sini kayaknya masih manajemen syariahnya juga masih isinya belum jadi apa ya, satu kesatuan teori. Ini masih ambil dari sini, ambil dari sana gitu ya. Belum dari satu teori khusus gitu ya. Oke, mungkin bagusnya judulnya agak ditambahkan ya. Agak ditambahkan strategi bauran pemasaran aja ya. Bauran pemasaran ya. Super kue ya. Chicken bakery Cibung Bulang dan CMPA ya. Dalam perspektif manajemen syariah. Nah, jadi bauran pemasaran apa yang dilakukan oleh si super kue di Cibung Bulang dan CMPA ya dalam perspektif manajemen syariah. Nah, jadi nanti ya di bagian pembahasan dengan bagaimana perbandingan strategi pemasaran, perbandingan strategi pertanyaannya. Di sini berarti harus masukkan juga tentang teori bauran pemasaran, ada nggak? Ada Pak, udah komplit. Oke, kalau ada ya. Nah, terus tentang manajemen syariah ya. Manajemen syariah juga ada yang paling bawah. Ini ada teori STP nih ya. STP ini Pak, itu judulnya ditambahin bauran juga, Pak? iya,
tambahin bauran pemasaran. Sebab kalau tidak ada ininya, bauran pemasarannya, ya, itu jadi si manajemen syariah, si teori manajemen syariah itu harus utuh menceritakan bahwa di dalamnya itu ada strategi pemasaran syariah. Gitu loh. Padahal kan kita di sini kan tentang bauran pemasaran kan. Nah, maka harus dimasukin ya. Karena di bab 2 ini kita ada teori bauran pemasaran yang kita jelasin ya, yang kita jelaskan, sehingga antara judul dengan isi itu harus nyambung ya. Jangan sampai judulnya itu tentang strategi pemasaran, tapi di isinya itu kita mengacunya ke bauran pemasaran, jadi suatu teori marketing mix gitu kan. Nah, jadi harus dimasukkan. Iya kan dari strategi. Iya. Kan marketing itu termasuk strategi pemasaran, Pak. Iya. Masuknya. Jadi di strategi pemasarannya ada yang termasuk segmenting, positioning, sama marketing mix gitu. Komponen-komponennya. Gimana ya? Strategi pemasaran. Saya harus gimana ya? Nah, kalau ini judulnya sih bikin iya. Dari penelitian terdahulu juga gitu, Pak. Iya sih. Memang mungkin ada penelitian terdahulu Referensi itu. Cuman kan jangan sampai, bisa jadi ya yang namanya hasil karya orang itu kan tidak 100% benar ya. Nah, jangan sampai ya mungkin dia bisa jadi istilahnya mengalami kesalahan gitu ya. Nah, kalau bisa kita mengoreksi yang ini apa namanya, yang kesalahan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu gitu. Nah, kita harus bikin judul yang tepat ya. Analisis perbandingan strategi, kalau hanya strategi pemasaran, memang di sini yang bikin rancunya itu gini sih. Pertama, strategi, kalau misalkan baurannya dihilangin ya. Baurannya dihilangkan. Berarti ini strategi pemasaran. Nah, ini jadi apa namanya, tolak ukurnya itu di sini nanti nih. Jadi si manajemen syariah ini dia menjadi satu apa ya, kalau dibilang tuh menjadi satu teori utuh ya. Jadi dia juga berbicara tentang strategi pemasaran gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita jelaskan ya, jadi ada teori bauran pemasaran, ada teori apa namanya, strategi targeting positioning ya, itu istilahnya, jadi kita menjelaskan bahwa ini teori-teori ini gitu ya, dilihat dari sisi syariahnya juga gitu. Sebab kalau hanya strategi pemasaran aja, kayaknya saya khawatir nanti dari sini jadi timbul banyak pertanyaan ya. Karena di dalamnya itu kan ada teori bauran pemasaran, ada STP itu kan. Nah, itu harusnya disebutin juga di judul. Harusnya disebutin di judul biar judul dengan isi itu nyambung ya. Nah, kalau di sini kan di batasan tuh dia hanya bicara tentang 4P kan. Oh iya Pak, yang STP-nya nggak kemasukin itu. Nah iya. Berarti kalau memang dia nggak masuk, ya, STP itu nggak masuk, berarti hapus aja. Nanti khawatirnya jadi timbul pertanyaan, kenapa? Karena buat apa masukin teori, tapi teori itu nggak dipakai gitu loh. Terus juga jadi ada 2 teori dalam satu penelitian.
kalau skripsi itu kan cukup satu teori ya. Skripsi itu cukup satu teori nih, ada teori tuh ya. Terus ada kejadian. Nah, teori dengan kejadian itu dia dikonfirmasi gitu. Nah, kejadian ini misalkan kejadiannya nggak ideal gitu ya. Biasanya sih kejadian-kejadian yang nggak ideal atau kejadian yang istilahnya tuh jelek atau buruk gitu ya. Biasanya begitu. Walaupun sebenarnya sih boleh aja yang bagus, tapi kalau bagus kayaknya nggak menarik buat diteliti kan. Biasanya yang jelek-jelek, yang kurang bagus diteliti gitu kan. Nah, coba nih ada teori kayak gini, kenapa dia bisa jelek atau kurang ideal gitu kan. Nah, coba lihat dari teorinya, dia udah jalanin semua teori itu belum gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata udah, nah ini akan jadi timbul pertanyaan, apakah teori itu masih relevan sampai sekarang? Nah itu, mungkin butuh teori baru lagi, bisa seperti itu kan. Kalau misalkan dia sudah menjalankan semua teori yang ada. Tapi biasanya begitu dikonfirmasi ulang ke teori tersebut, ternyata memang ada beberapa yang belum dijalankan berdasarkan teori. Oleh karena itulah dia tidak seideal yang diinginkan karena tidak sesuai dengan teori. Sebenarnya sih intinya di situ sih ya. Intinya di situ. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif ya. Bedanya cuma ini aja kan. Kalau kualitatif ya kita nggak pakai angka-angka. Walaupun sebenarnya ada juga yang pakai angka tapi tidak dominan ya. Biasanya kuantitatif kan dengan angka-angka. Tapi intinya itu skripsi itu di situ ya. Mengkonfirmasi ulang teori. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau ada dua teori dalam satu penelitian itu boleh-boleh aja, tapi untuk skripsi kayaknya tidak usah sampai dua teori dalam satu penelitian. Ya, kalau mau pakai satu teori bauran pemasaran, pakai aja bauran pemasaran. Ya, kalau mau pakai STP, pakai aja STP. Ya. Nah, terus bagaimana perspektif dalam manajemen syariahnya? Ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk ini seperti itu ya. Nah, makanya tadi saya bilang di sininya tambahin bauran pemasaran nih ya. Tambahin bauran pemasaran. Karena memang dia bicara tentang bauran pemasaran. Jadi si Super Kue yang di Cibung Bulang dan Ciampea ini kan dia sama-sama jualan kue ya kan. Nah, cuma dari masing-masing toko ini dia menjalankan teori bauran pemasaran yang mungkin ada yang berbeda-beda. Misalkan ya yang Cibung Bulang misalkan dia lebih kepada ke produknya misalkan dia lebih khas gitu kan. Terus kalau yang di misalkan yang di Ciampea dia misalkan dari harganya lebih murah gitu kan. Tapi produknya tidak banyak ya. Itu salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh misalkan ya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari latar belakang sih udah oke. Ya. Terus tadi ada pertanyaan ya, ada wawancaranya. Oh ini nih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini juga harus latar belakang sejarah. Harus nyambung dengan pertanyaan ini harus nyambung dengan teori, ya. Teori 4P itu apa aja tadi? Apa, Pak? Nah, pertanyaan ini harus nyambung sama teori. Latar belakang sejarah ini nggak ada nyambung-nyambungnya sama 4P, ya. Nah, pertama ini. Oh, itu kan. Kalau yang itu buat apa sih? Yang di pusatnya? Nggak, gini loh. Pedoman wawancara atau pertanyaan wawancara. Kalau pertanyaan yang 4P ada di yang kedua. Pertanyaan kedua. Ini. Apa kelebihan dari produk?
apakah kemudian dari produk yang Anda tawarkan. Apa posisi letak super kue, promosi, ini pertanyaan ini dari mana nih dapatnya? Apa? Dapat pertanyaan ini dapat dari mana? Saya Apakah buat sendiri, Pak. Sama referensi dari penelitian terdahulu juga, Pak. oh, kalau memang udah ada referensinya sih nggak masalah ya. Masih menurut Anda kelebihan menjadi usaha, apakah ada hambatan dari internal, hambatan promosi? Itu kan ada 3 apa ya? Ada 4 untuk wawancara. Yang pertama buat yang di pusat super kuenya, yang kedua pertanyaan wawancara buat yang di cabang Ciampea sama Cibung Bulang. Terus yang keempat sama pertanyaan buat yang pelanggan, Pak, konsumen. Oh gitu. Iya. Oke, kalau memang ada ininya, acuannya nggak masalah ya. Kalau ada acuannya nggak masalah. Oke, mungkin kalau untuk Nining boleh lanjut ya, tapi dengan catatan tadi STP-nya hapus saja ya, STP-nya hapus, teori STP-nya hapus, karena ini lebih kepada kebauran pemasaran ya kan, lebih kepada teori bauran pemasaran dan memang hanya satu teori aja ya, jangan ada 2 teori dalam satu penelitian ya, dan gitu Ning ya. Nah untuk Maisa, mungkin gini, Maisa coba WA ke saya ya, kayak nomornya belum ke save karena Bentar. ini waktunya udah mau habis, jadi saya bikin link baru aja ya, saya bikin bikin link yang baru aja, yang link ini udah mau habis waktunya, tinggal berapa menit lagi ya, jadi nanti saya Iya, langsung maaf, Pak. kasih linknya ke, Oh, ini error banget. iya ini juga agak-agak ketiup-tiup angin ya, jadi sinyalnya muter-muter. Oke. Ya mungkin untuk yang link ini ya kita tutup saja, nanti saya bikin link baru ya. Bikin link baru, nanti saya kasih ke Mesa, dan juga jangan lupa itu penelitiannya yang tadi, jangan yang tadi ya, kayak yang tadi salah ya. Yang tadi kamu kirim itu salah ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Yo, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.